lamanya juga terpindah para pedagang itu yang jumlahnya hampir sekitar 1.700 gitu. Nggih, 1698 98 ya. ya. 98. Untuk sementara memang yang kita pindahkan, relokasi kembali kan, korban kebakaran di Pasar Badung ini adalah yang dulu pedagang yang ada di dalam gedung. Nah, kemudian yang untuk di pelataran itu untuk sementara memang kita masih tetapkan di Pasar Cokro. Jadi mereka masih berjualan cokro. Dulu Badung sebelum kebakaran pagi, sore, malam nih kan, pagi-pagi, sore, malam itu kan ada pedagang pelataran itu. Yeah. Nah, sekarang dia ada di Pasar Cokro. Nah, yang pindah sudah semua ini pedagang yang memang punya potensi kios dan los yang di dalam itu. Nah, jadi rencananya nih akan jadikan tetap pasar tapi akan kembali akan untuk dikembalikan kepada Denpasar gitu. Yeah. Permintaannya pasar. Yeah. Sementara untuk Cokro kan kita diberikan hak pengelolaan lahan oleh Pak Wali Kota. Nah, kalau hak pengelolaan lahan ini kan tidak seperti penyertaan modal ya kan. Belum, kita hanya diberikan mandat untuk mengelola aja sementara, jadinya tidak permanen. Nah, nanti tergantung dari owner, ini KPM, Pak Wali Kota, nanti Pasar Cokro ini lahannya mau dipakai apa. Nah, kalau memang mau dipakai pasar, berarti pedagang-pedagang yang kemarin di Pasar Badung sore, malam, pagi, subuh itu berarti masih tetap di sana dengan pedagang bermobil yang sekarang ada di sana. Pedagang bermobil itu pun dulu yang memang banyak yang berjualan di Pasar Badung kemarin, dulu sebelum kebakaran. Nah, sekarang dia ada di sana. Kami menunggu dari perintah owner aja. Kalau memang mau dijadikan apa di sana, ya kami pasti siap akan sosialisasi ke pedagang, dan tentunya pedagang harus kita sediakan tempat juga. Nah, apakah nanti kembali ke Pasar Badung? Sedang kita tahu sekarang kan square sudah di pas-pas tadi kan. Nah, di sana kan tidak boleh parkir pun tidak boleh, apalagi pedagang yang seperti dulu itu kan. Itu paling pedagang yang ada di sana nanti kita tata dengan kenyamanan, kebersihan, kerapian. Itu nanti. Kalau di Denpasar City ada berapa pasar di bawah PD Pasar? Di bawah PD Pasar ada 16 unit pasar dengan 13 tempat ya. 13 tempat. Ya. Pasar Badung, Pasar Kumbasari, Pasar Kerenang, Pasar Ketapian, Pasar Suci, Pasar Sanglah, Pasar Gunung Agung, Pertokoan Lukitasari, kemudian Pasar Cokro kan, Pasar Gunung Agung, sama Pasar Pidada dan Pasar Batu Kandil, Pasar Anyarsari. Ratu, Yeah. kan tadi Ratu bilang soal Kumbasari, ini kan di media sosial dan media cetak itu rame bahwa wakil ketua DPR Denpasar itu mengatakan bahwa kok lambat sekali pengawasan, tidak ada pengawasan terhadap Kumbasari yang lambat mengerjakannya. Itu menurut Ratu apa sih kendalanya, Ratu? Memang ranahnya bukan kami kan di Perumda kan, karena pelaksananya kan kemarin ditunjuk oleh PU kan. Ya. Itu sebagai PUPR ya. Kalau dia melihat karena terakhir telat nih karena musim hujan aja ya. Beberapa hari kemarin kan terus itu hujan. Artinya mereka ini terkendala dalam pengerjaan. Itu yang kami pantau dari luar lah, dari pihak luar lah kan. Nanti rencananya kalau sudah selesai dan dikembalikan kepada ranah jadi pasar, jika rencananya untuk pedagang-pedagang itu seperti apa? Nah, ini yang menjadi beban pikiran kami sebenarnya di Perumda kan, karena kami mempunyai pedagang pelataran sore malam itu di Kumbasari, itu di depan gedung yang di jalan itu kan. Dulu seperti itu. Sama pedagang ikan jumlahnya hampir 400-an lebih itu. Nah, sekarang ini kami sudah mohon izin untuk direlokasi selama pembangunan ini di basement Pasar Badung kan, dan area pelataran Pasar Badung ada yang jualan di sana. Nah, setelah sekarang sudah selesai, kami juga masih menunggu dari arahan Pak Wali Kota, karena beliau ingin membuat semacam tempat kuliner di kawasan Pasar Badung dan Kumbasari ini. Nah, kalau ditempatkan di plaza, saya kira untuk kuliner kurang tepat. Mungkin beliau nanti menempatkan di pelataran Kumbasari kemarin yang menjadi tempat jualan bahan kebutuhan pokok itu seperti sayur, buah kan. Jadi di sana mungkin kuliner. Nah, terus
kemana ini pedagang yang jumlahnya 400-an lebih ini mau kita bawa, karena sementara sekarang ada di basement, apakah kita akan tempatkan terus di basement atau bagaimana kan? Karena kalau di basement, kondisi basement kan kita tahu pengap ini, artinya pedagang mengeluh, pembeli juga komplain gitu. Nah, untuk pedagang ikan memang kami sudah punya rencana nanti akan pindah ke pasar bebas yang ada di bawah sentral parkir Kumasari. Di sana kami masukkan semua. Nah, sekarang pedagang yang kebutuhan pokok ini kemana mau kita bawa? Kalau memang atas izin nanti owner boleh ditempatkan di basement, karena dilarang di pasar Kumasari, ya terpaksa basement itu kami maksimalkan untuk keberadaan pedagang ini. Yang jumlahnya nanti setelah dipotong pedagang ikan hampir 300-an pedagang masih harus dialokasikan. Tuh, kalau masalah pandemi ini kan kondisi pasar juga kemarin kita ke kepala unit juga belum menarik iuran untuk sewa gitu, karena memang kondisinya sangat berat. Dan itu mengakibatkan kita melihat di sana ada lift yang tidak jalan dan juga eskalator yang tidak lagi berfungsi dengan baik. Kenapa ini ke depannya? Kedepannya kita masih menunggu kejelasan dari pengelolaan aset pasar Badung kan. Karena sementara saat ini masih, mudah-mudahan dalam waktu cepat ini sudah kita bisa tegaskan apakah Perumda Pasar nanti akan diajak bekerja sama atau penyertaan modal kan. Kalau kami melihat proses kemarin yang kita lakukan dengan bagian aset, kalau menurut kami memang lebih baik ya penyertaan modal aja, sehingga dari sisi hitung-hitungan kita tidak menimbulkan risiko di kemudian hari. Pembagian hasil kan, siapa yang menanggung pemeliharaan, kalau itu pola kerjasama pemanfaatan itu kayaknya masih ribet itu. Jangan-jangan nanti kita dibilang merugikan negara, kemudian negara nanti dibilang merugikan perusahaan kan, kan risikonya juga gini. Lebih baik penyertaan modal jelas, tinggal dibebankan penyusutan nanti oleh pemerintah kan ke Perumda Pasar. Nah, berkenaan dengan itu maka kami belum bisa secara maksimal melakukan pemeliharaan di Pasar Badung, karena kami juga tidak punya kewenangan untuk memungut secara optimal di Pasar Badung. Sewa kami belum boleh. Nah, sehingga kemarin ada kerusakan kami hanya perbaiki yang urgen sekali. Minimal lift harus ada satu hidup lah. Nah, eskalator harus juga hidup, jamnya kami atur jadinya untuk mengurangi biaya operasionalnya. Kalau enggak gitu ya kita juga keteteran. Ratu, mungkin penataan Pasar Badung kan sekarang waktu kerjasama dengan Kementerian Perdagangan itu ada bantuan tentang alat ukur dan segala macam, itu kan penataan yang sangat bagus buat pedagang, buat konsumen terutama. Betul. Nah, kerapiannya juga nanti Kumbasari akan seperti itu apa akan ada perbedaan sedikit? Kumbasari karena nanti sebagian besar ini pedagangnya kan pasar oleh-oleh, depannya kan pasar oleh-oleh. Kalau menurut hemat kami, nah ini baru pemikiran kami kan selaku pengelola pasar, kenapa kita nggak minit Kumbasari itu seperti pasar oleh-oleh yang terintegrasi di seperti Contoh Krisna kan. Kita banyak tenan, katakanlah banyak tenan memang kan. Kenapa sistem pembayarannya nggak satu pintu? Ada yang memanage kan, di antara pedagang ini ada yang memanage nanti di sana, sehingga apa? Sehingga kita bisa menarik, katakanlah para guide untuk datang sana kan. Kan berapa belanja kan tahu kita, tamu si A sekian banyak ini guide-nya ini. Dan pajak transparan sekali. Ya, transparan sekali kan. Nah, kami inginnya konsepnya begitu. Kalau masih orang perorangan ini kan ada apa namanya, calo ini loh yang nyari keuntungan banyak nih. Tamunya udah dijemput kan, diajak ke pedagang ini, nanti harganya tamunya komplain juga dia. Gitu. Nah, kedepannya kami punya ide begitu. Kemarin sudah punya ide sebenarnya cepatan pandemi. Nah, pedagang sebenarnya sudah kami ajak duduk kan, bagaimana menata nanti pasar oleh-oleh ini kedepannya supaya menarik bagi wisatawan tidak dirugikan belanja terlalu mahal kan, ada tawar-menawar, tapi bayarnya bisa di satu pintu dia. Oh, ini tenan si A, tinggal buat nota kan, barangnya diambil sini, notanya dibayar, ya ini punya si A kan, ini aja tinggal gitu. Kalau pendapatan pasar saat sekarang ini di masa pandemi itu turun nggak, Ratu? Kami berupaya di Perumda Pasar bahwa selama pandemi ini, sejak tahun 2019 sebelum pandemi ya,
pandemi kan 2000. 2 tahun yang Nah, lalu. tahun yang lalu kan, kami tidak pernah turun pendapatan kami dari tahun 2019, artinya masih stabil. Ya, luar biasa. Ya, ini memang kinerja teman-teman lah di bawah kan, bagaimana mau optimalkan pendapatan, kemudian menerapkan digitalisasi pasar itu yang penting. Online kan, pungutan online, penetapan secara online. Nah ini yang menyebabkan pendapatan kami tidak anjlok di masa pandemi. Masih Padahal bertahan. target pasar itu sebenarnya kan marketnya adalah Itu aja. pariwisata ya. Pariwisata Ah, juga kan hotel iya, segala iya. macam gitu. Betul. Bukan hanya rumah Sebenarnya, tangga. ya sebenarnya omset pedagang itu kan sudah turun itu. Dan kami ini terkendala sebenarnya kenapa targetnya tidak naik kan? 2020 tidak naik dari Oke. 2021 tidak naik kan? Itu karena sebenarnya tunggakan di pedagang aja. Tunggakan di pedagang yang memang banyak di masa pandemi ini. Gitu. Mereka juga karena hotel nggak ada pengunjung juga. Iya. Daya beli juga. Oh iya, karena semua pasar kami bergantung sekali sama hotel-hotel, restoran itu kan. Iya. Itu tergantungannya keras sekali ya Pak. Tapi Keras. lumayan bagus kalau masih stabil ya. Masih. Kepemimpinan Bapak tidak diragukan. Ya enggak ya gitu. Memang kita berupaya optimal kan. Nah mudah-mudahan tahun ini kita ini rancang untung lagi. Karena kemarin kan rugi penyusutan kita, karena beban penyusutan kan. Ada gedung yang harus kita terima lagi seolah-olah kita baru, kita bebankan di penyusutan mengurangi rugi laba kan. Rugi jadinya perusahaan baru saya di sini. Nah sekarang kita kejar gimana beban penyusutan yang 3,5 miliar ini setelah dikurangi keuntungan sebelum penyusutan kita bisa untung gitu. Nah mudah-mudahan tahun ini bisa untung kita. Ratu, mungkin satu lagi Ratu. Iya. Kan kalau di luar negeri itu kan ada perbedaan pasar tradisional yang ditata rapi, yang tidak bergedung-gedung bertingkat itu. Kenapa kita tuh lebih banyak menggunakan gedung-gedung besar, nggak merapikan pasar tradisional yang sudah ada? Ini dah kami mau terapkan nanti, contohnya nanti kan kami terapkan di Pasar Badung ini. Walaupun sementara kan belum kita tahu bagaimana kebijakan Pak Wali Kota kan. Apakah Kumbasari boleh nanti pedagang yang kemarin itu, dan kami sudah komitmen bahwa kalaupun nanti setelah plaza ini selesai kan, kalaupun nanti diberikan kita berjualan di pelataran, tunjukkan bahwa pelataran kita itu adalah pelataran yang beda seperti dulu, tidak becek, Iya. semuanya seragam sampai Seragam. payung, seragam meja, seragam kan tempat jualan buahnya ini, sayurnya ini seragam ya, rapi kan ada jarak. Nah sebenarnya kemarin di Kumbasari itu sudah, cuman dia terhalang mengenai masalah hujan. Itu kan ada terpal itu Pak, terpal yang digantung-gantung itu kan itu sama sekali tidak boleh nanti udah. Mending pakai payung, rapi, bersih. Kalau hujan ya emang kalau kita di pelataran pasti, di luar negeri kan begitu dia. Betul. Digelar di pinggir jalan lah gitu kan. Ya, betul. Kita kesana bersih. Ya, bersih benar. Bersih, buahnya kelihatan rapi kan, segar kelihatan. Dan ada perbedaan antara pasar modern dengan Ya. pasar tradisional. Nah ini PR kami ini. PR kami ke depan ini kan, menata pedagang pelataran ini memang betul-betul. Bukan di Pasar Badung aja. Nanti merembet nanti kan ke Pasar Kernang kan, Iya betul. pasar yang lain lah juga. Iya. Artinya lantai 3 sama lantai 4 kayaknya jarang waktu ya. Nah. Apalagi orang sudah tua bawa barang. Iya, itu dah. Tapi ada lift kok sana. Nah, ini Ada. itu kan sulit. Oke, terima kasih Ratu. Iya, waktunya. sama-sama. Iya. Simpen nomor rapi deh.